Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Sekarang kita akan memasuki bab baru, yaitu random variable. Ya, jadi random variable ini kita sudah masuk bagian kanan kerangka kerja probabilitas ya. Yaitu mulai dari random variable, lalu ada fungsi probabilitas dan fungsi distribusi kumulatif. Pada video kali ini kita akan membahas dulu yang pertama, yaitu random variable. Apa itu yang dimaksud dengan random variable? Ya, kalau dilihat ini bagian paling awalnya ya, yaitu definisi dari random variable itu sendiri. Nah, kita memulai mempelajari konsepnya ini dari contoh kasus ya. Kita ambil kasus data center. Nah, kita sudah mengetahui dari contoh soal yang lalu bahwa saat 3 data center beroperasi bersamaan, maka akan ada ruang sampel yang terbentuk sebagai berikut. Ada 8 titik sampel ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Mulai dari kombinasi data center 1 on, data center 2 on, data center 3 on, sampai kombinasi data center 1 off, data center 2 off, dan data center 3 off. Nah, kalau misalkan kondisi on dan off-nya ini kita berikan angka, nah misalkan jumlah on-nya ini kita kasih angka, karena kita tertariknya, tujuan kita adalah melihat apakah berapa jumlah on-nya itu. Nah, kita berikan nilai numerik yang menunjukkan jumlah data center yang on di bagian kanan sini. Itu kalau on-nya ada 3, ya kita berikan nilainya 3. Kalau on-nya ada 2, ya kita berikan 2. Dan kalau on-nya 1, kita berikan 1. Ya. Kalau on-nya 0, kita berikan 0. Atau kalau off semua ya, seperti itu. Nah, jumlah data center yang on ini kita sebut random ya, karena kita ketahui tadi ada banyak sekali, ada 8 kemungkinan kejadian ya. Ada 8 titik sampel yang mana kita nggak tahu di kenyataannya kejadian mana yang keluar gitu. Nah, nanti nilai yang benar-benar munculnya, nilai akhirnya itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, atau 3. Nah, karena relatif ini, nilai yang benar-benar muncul itu tidak pasti. Kita nggak tahu nanti semuanya data center bakal mati, atau 1 yang nyala, atau 2 yang nyala, atau 3 yang nyala. Nah, oleh karena itu, variabel tadi, angka jumlah on tadi kita sebut sebagai random variable. Di sini kita sebut random variable X, menggunakan notasi huruf besar, X besar. Nah, ini definisinya. Random variable X adalah fungsi X dot yang memberikan nilai real pada setiap anggota ruang sampel suatu eksperimen dalam pikiran. Ya, jadi setiap titik sampel kita berikan suatu angka, atau dalam kata lain ya nilainya harus dalam bentuk angka, dalam bentuk nilai real ya. Gak bisa misalkan 1 on terus yang satunya lagi on gitu, yang satu on. Nah, itu nggak bisa ya, semuanya harus dalam nilai real ya. Kalau dibaca, X memetakan S dalam bilangan real gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, huruf kapital misalkan di sini X besar digunakan untuk melambangkan random variable, dan huruf kecilnya, X kecil ya, digunakan untuk nilainya. Nah, contoh lagi, kalau tadi data center, sekarang kita tinjau kecepatan akses video streaming ya. Ini juga sudah merupakan contoh yang dibahas sebelumnya. Nah, kita misalkan di sini V besar adalah random variable yang melambangkan kecepatan akses video streaming dalam satuan megabyte per second. Nah, random variable V ini dalamnya memuat semua nilai V kecil dengan V lebih besar dari atau sama dengan 0. Atau dalam kata lain, nilainya V besar tidak bisa kita tentukan. Nah,
nilai-nilai yang kita tinjau itu adalah nilai V kecil ini ya. Nah, kalau kita tinjau tadi, contoh data center itu, kita bisa menghitung titik sampelnya, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Nah, karena itu, kita sebut eksperimen data center ini mempunyai ruang sampel yang terbatas. Nah, ruang sampel yang terbatas ini kita sebut sebagai ruang sampel diskrit. Ya. Atau ya mengandung jumlah kemungkinan yang terhingga atau tak berhingga sebanyak bilangan bulat ya. Itu disebut sebagai ruang sampel diskrit. Nah, kalau kita lihat eksperimen kecepatan akses video streaming, itu ruang sampelnya tak terhitung ya. Nah, karena kita lihat aja ada nilainya 2,3 misalkan megabyte per second. Nanti akan ada nilai 2,3000001 megabyte per second. Dan seterusnya. Jadi kemungkinannya ini dia dalam bentuk interval ya. Interval dari 0 sampai tak hingga ya. Dari 0 sampai tak hingga. Nah, nilainya ini tidak terbatas jumlahnya. Jumlah titik sampel itu tidak terbatas sehingga kita sebut sebagai ruang sampel kontinu. Ya. Selanjutnya akan kita bahas untuk khusus random variable discrete dan random variable kontinu ya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.